Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Uun Wana Agustin Aulia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran sendiri itu meliputi yang pertama Prota dan Prosem, yang kedua yaitu KKM, yang ketiga adalah RPP, yang keempat adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, dan yang kelima atau yang terakhir adalah soal HOTS. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Prota dan Prosep. Jadi Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan Prosem atau program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang dimana di dalamnya menggambarkan kegiatan pembelajaran dan untuk mencapai suatu pembelajaran yang diinginkan selama satu semester. Nah, umumnya Prota dan Prosem sendiri digunakan untuk mempermudah kerja seorang bapak atau ibu guru dalam melaksanakan program tahunan maupun program semester. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan contoh dari Prota maupun Prosem pada materi kesetimbangan benda tegar. Oke, nah di sini saya telah menampilkan program tahunan dan program semester yang telah saya rancang. Nah, program tahunan yang telah saya rancang ini berfokus pada mata pelajaran fisika, kelas 11. Pada program tahunan ini terdapat semester ganjil dan semester genap. Nah, program tahunan sendiri ini berisikan kompetensi dasar dan jumlah jam yang akan dilaksanakan pada setiap tahun. Karena saya di sini berfokus pada salah satu materi saja, yaitu pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk penyusunan program tahunan sendiri itu dibagi beberapa langkah. Yang pertama yaitu menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan seorang pendidik. Yang kedua yaitu memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Hari-hari libur biasanya itu seperti akhir tahun, libur keagamaan, hari besar nasional, dan libur-libur hari khusus. Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasan di pekan efektif. Nah, itu untuk langkah-langkah menyusun program tahunan. Nah, untuk pengaplikasiannya saya terapkan di Prosem. Karena di Prota di sini saya hanya menuliskan KD dan jumlah jamnya saja. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, ini adalah program semester ganjil mata pelajaran fisika SMA atau MA kelas 11. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan program semester sendiri yaitu terdiri dari memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik materi bahasan ke dalam format program semester yang tersedia. Nah, di sini saya telah menuliskan atau merancang seperti langkah-langkah penyusunan program semester yang telah saya paparkan. Di sini saya telah memasukkan kompetensi dasar dan judul atau semester berapa, yakni di semester ganjil. Terus di sini ada jumlah jam dan di sini ada bulan di semester ganjil yang dimana diawali dari bulan Juli dan diakhiri dengan bulan Desember. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Nah, di sini pada KD 3.1 dan KD 4.1 yaitu fokus materi kesetimbangan benda tegar dengan jumlah jam di setiap pertemuannya yaitu 4.
dan pada KD 4.1 pun 4. Jadi untuk menentukan bagaimana penempatan waktu di setiap minggunya, kita harus melihat jam-jam efektif pada kalender akademik. Nah, pada umumnya di bulan Juli itu terdapat libur semester genap. Jadi sebelum memasuki semester baru, pasti ada libur semester. Nah, pasti itu dilakukan pada minggu pertama ataupun minggu kedua di bulan Juli. Nah, pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli ini termasuk dalam minggu-minggu belum efektif. Jadi dikasih tanda warna kuning. Di sini saya berikan tanda warna kuning dengan catatan libur semester genap. Dan untuk minggu yang ketiga di sini pun biasanya belum minggu efektif karena selesai libur semester genap pasti ada yang namanya Matsama atau MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Nah, ini saya berikan warna biru yang berarti minggu-minggu belum efektif. Nah, pada minggu keempat dan kelima ternyata kosong. Maka di sini saya mengisikan jam-jam untuk minggu efektif, di mana pada KD 3.1 di sini jumlah jamnya 4 pelajaran atau jumlahnya 4 jam. Jadi di setiap minggunya di sini saya membagi 2 pertemuan. Jadi jumlah jamnya 4 dibagi 2 pertemuan dalam 1 minggu. Jadi pada minggu pertama, semisal hari Senin kita pertemuan pertama 2 jam pembelajaran saja. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu menerapkan KD 4.1 yang di situ alokasi waktunya juga 2 jam pelajaran. Jadi untuk pembagiannya itu 2 jam, 2 jam. Di setiap minggunya terdapat 2 pertemuan dan totalnya pada setiap pertemuan dan totalnya di setiap minggu terdapat 4 jam pembelajaran. Begitupun pada minggu kelima. Hal itu pun diterapkan pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk program semester genap itu pun sama, kurang lebih sama ketika ada minggu-minggu atau waktu tanggal tidak efektif itu diberikan tanda seperti ini. Ini merah berarti Hari Kesaktian Pancasila. Ini ada kuning tadi libur akhir tahunan pembelajaran atau libur semester. Ini ada minggu tidak efektif dengan warna oranye. Nah, kurang lebih untuk program tahunan dan program semester ganjil seperti itu. Nah, biasanya program tahunan dan program semester ganjil ini dibuat sebelum dilakukannya pembelajaran dimulai. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM sendiri merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, KKM sendiri mengacu pada standar kompetensi lulusan. Saat menentukan KKM sendiri, seorang pendidik tidak boleh menentukannya secara individual, tetapi satuan pendidik harus merumuskannya bersama kepala sekolah, yang kedua pendidik, dan yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Adapun 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan KKM. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik, yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu kondisi satuan pendidikan. Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan sebuah KKM yang telah saya buat dengan fokus materi keseimbangan benda tegar. Oke, di sini saya telah memaparkan atau menampilkan KKM, yakni kriteria ketuntasan minimal yang telah saya rancang atau telah saya buat. Nah, di sini ada semester ganjil dan semester genap, tapi nanti kita fokus pada materi keseimbangan benda tegar. Tapi di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu
KKM pada semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini pada KKM seperti biasa terdapat judul atau mata pelajaran yaitu fisika kelas 11 semester ganjil. Nah, di sini juga terdapat pemaparan kompetensi inti dari KI 1, KI 2, KI 3 hingga KI 4. Nah, pada semester ganjil ini kompetensi dasarnya memuat 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3, 4.3, 3.4, 4.4 hingga 4.6. Nah, pada KKM sendiri biasanya berisikan kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, dan intek. Jadi, indikator pada setiap kompetensi dasar itu wajib dimasukkan pada KKM. Nah, di sini terdapat adanya kompleksitas. Apa sih kompleksitas itu? Jadi, kompleksitas itu mengacu pada tingkat kesulitan kompetensi dasar yang bersangkutan. Dan itu di sini ada rubrik sedang, rendah, maupun tinggi. Nah, untuk daya dukung sendiri itu merupakan kelengkapan mengajar seperti buku, ruang belajar, laboratorium jika diperlukan, dan lain-lain. Dan untuk rubriknya sendiri yaitu tinggi, sedang, rendah. Dan yang terakhir itu terdapat intek atau kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Nah, untuk memberikan sebuah nilai ini tadi, kita harus menganalisisnya dari setiap yang telah saya jelaskan tadi, seperti kompleksitas. Kompleksitas tadi itu merupakan tingkat kesulitan kompetensi dasar yang bersangkutan. Jadi kita menganalisisnya dari kompetensi dasar. Di sini ada 3.1, yaitu menerapkan konsep torsi momen inersia dan lain-lain. Dan di sini ada 4.1. Nah, kita untuk memberikan nilai termasuk dalam kategori tinggi, sedang, rendah, itu kita harus menganalisis dari kompetensi dasar dan indikatornya. Dan untuk daya dukung sendiri ini kita menganalisisnya dari kelengkapan mengajar yang dimiliki oleh suatu sekolah itu sendiri. Semisal pada materi atau kompetensi dasar 3.1 kita memerlukan proyektor, tetapi pada sekolah kita tidak memfasilitasi. Jadi itu bisa kita berikan nilai sedang atau rendah. Dan jika sekolah kita memiliki, berarti daya dukungnya itu tinggi dan kita bisa memberikan nilai semisal 85. Dan untuk intek sendiri itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Nah, kita bisa menganalisisnya ini juga dari kompetensi dasar dan indikator, di mana kita melihatnya ketika materi itu dianggap susah oleh seorang peserta didik, maka inteknya itu rendah. Karena peserta didik kesulitan untuk melakukan penalaran atau daya pikir, sehingga tidak bisa mencapai penalaran yang diinginkan atau sesuai KKM yang telah diberikan. Dan untuk KKM yaitu nilai ketuntasan minimalnya, yang dimana ini 87. Nah, selanjutnya dalam KKM sendiri itu ada total indikator, yaitu berapa jumlah indikator pada setiap semester, yaitu pada semester ganjil ini terdapat 44, dan jumlah nilai KKM semua indikator. Jumlah KKM yaitu penjumlahan dari nilai KKM ini tadi. Nilai KKM ini tadi berasal dari penjumlahan kompleksitas, daya dukung, dan intek dibagi 3, yaitu semisal contoh ini 87. Nah, ini kita tambahkan semua di jumlah nilai KKM semua indikator. Dan di sini terdapat jumlahnya yaitu 3.441.
dan nilai KKM semester 1, yaitu jumlah nilai KKM semua indikator dibagi total indikator. Jadi nilai KKM semester 1 3.441 dibagi total indikator yakni 44 dan didapatkan KKM sebesar 78. Nah, di sini terdapat keterangan. Pada KKM sendiri, rancangan KKM itu pasti ada keterangan yang memudahkan seorang guru atau pendidik untuk menganalisis bagaimana dapatnya nilai ini, bagaimana dapatnya ketentuan nilai seperti itu. Nah, untuk semester genap pun kurang lebih sama. Yang membedakan di sini adalah jumlahnya, karena pasti nilai KKM sendiri itu tidak selalu sama. Dan untuk di semester 2 nilai KKM-nya adalah sebesar 77. Nah, untuk fokusnya di sini saya adalah pada KD.1 dan 4.1. Di mana di sini ada beberapa alasan saya mengapa memberikan nilai kompleksitas sebesar 88, daya dukung 85, dan indeks 88. Jadi setiap pemberian nilai pada KKM itu harus diberikan suatu alasan, karena itu memudahkan guru untuk membagi atau memplotkan suatu nilai KKM untuk setiap indikator. Nah, seperti yang pertama yaitu indikator 3.1.1, di mana di sini mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan demonstrasi, mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. Nah, jika dianalisis, ini merupakan sesuatu hal yang mudah bagi siswa, hanya melakukan demonstrasi di mana mendorong benda. Mendorong benda pun benda di sekitar kita itu sangat banyak. Jadi untuk melakukan demonstrasi itu sangat mudah bagi siswa. Mengapa kompleksitas di sini saya berikan nilai 88? Karena indikator tersebut mudah dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk daya dukungnya saya berikan nilai 85 karena sekolah dan guru menyediakan fasilitas berupa alat dan bahan untuk melakukan pengamatan atau percobaan. Dan yang ketiga, di mana inteknya saya berikan nilai 88 karena indikator tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan pasti telah dilakukan siswa dengan sadar maupun tanpa disadari. Seperti itu. Nah, untuk penentuan itu tadi dilakukan semua sampai indikator 4.1.2. Nah, kurang lebihnya penjelasan mengenai KKM seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RPP. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, pada umumnya guru atau pendidik akan membuat suatu RPP untuk menggambarkan suatu pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu kali pertemuan, satu semester maupun lebih. RPP sendiri disusun secara langsung oleh guru atau pendidik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah memiliki RPP sebagai acuan bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Adapun beberapa manfaat menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu di mana guru akan merasakan tersistematikanya pembelajaran saat dilakukan. Yang kedua, guru dapat melakukan tahap evaluasi di akhir. Yang ketiga, guru dapat mempermudah menjelaskan materi yang akan disampaikan. Dan yang keempat, guru lebih mudah dalam mengkoordinasikan siswa. Oke, baik. Di sini saya telah menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, di sini terdapat satu kotak
yang memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, pembelajaran keberapa, dan alokasi waktu. Nah, ini biasanya disesuaikan sesuai dengan satuan pendidikan mana. Kalau di sini saya menuliskannya adalah Man 1 Lamongan. Terus untuk mata pelajarannya apa? Materi pokok yang dibahas, karena saya membahas mengenai kesetimbangan benda tegar, maka materi pokoknya adalah materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Untuk kelas atau semesternya pun mengikuti, untuk pembelajaran keberapanya juga mengikuti, dan alokasi waktunya disesuaikan dengan pertemuan dan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Nah, pada RPP sendiri itu memuat kompetensi dasar dan indikator. Nah, untuk kompetensi dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi atau di video sebelum RPP, yaitu pada KKM sudah terdapat kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasar memuat 3.1 dan 4.1. Untuk indikatornya sendiri itu dari 3.1.1 hingga 4.1.2. Nah, untuk yang selanjutnya dalam RPP ini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran pada RPP yang telah saya rancang ini yaitu setelah melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL melalui kegiatan mencari informasi, diskusi kelompok, mengerjakan proyek, dan mempresentasikan hasil, diharapkan siswa mampu menganalisis, menjelaskan, dan menerapkan konsep dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meningkatkan dan mengembangkan sikap berpikir kritis, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan teliti. Nah, pada umumnya tujuan pembelajaran ini mengacu pada model tujuan pembelajaran ABCD, di mana A itu adalah audiens atau peserta, untuk B-nya sendiri adalah behavior atau perilaku, yang ketiga itu condition atau kondisi, dan yang terakhir adalah degree atau tingkatan. Jadi tujuan pembelajaran yang telah saya rancang ini sudah sesuai dengan ABCD. Untuk selanjutnya yaitu terdapat materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini tadi sesuai dengan judul yang di atas, yaitu fisika mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, statis maupun dinamis. Nah, di sini untuk kolom selanjutnya yaitu D, model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Pada sebuah pembelajaran pasti terdapat model, pendekatan, dan metode yang digunakan. Untuk kali ini saya menggunakan model PJBL, yaitu berbasis Project Based Learning. Untuk pendekatannya sendiri saya menggunakan scientific. Untuk metode yang digunakan yaitu berupa penugasan, diskusi kelompok, membuat proyek, dan presentasi hasil proyek tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sangat penting dilakukan atau diadakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Karena media pembelajaran ini sangat diperlukan para pendidik untuk menjelaskan sebuah konsep materi yang akan dijelaskan pada peserta didik. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah sebuah slide presentasi atau PPT mengenai materi keseimbangan benda tegar. Nah, selain itu pun pada PPT ini biasanya seorang pendidik akan mencantumkan berupa video-video yang bisa membuat peserta didik itu menjadi bersimpati atau memiliki empati yang lebih untuk berpikir kritis. Nah, video-video yang dipaparkan pada PPT biasanya itu mengenai materi dinamika rotasi, proyek keseimbangan benda tegar, dan contoh-contoh keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari hingga video motivasi pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran untuk menambah sebuah empati atau simpati dari peserta didik, sebagai seorang pendidik harus bisa menarik daya minat
peserta didik bagaimana agar belajar itu menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, selain itu media pembelajaran selanjutnya yaitu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah saya telah menjelaskan mengenai RPP ini. Dan ada bahan ajar. Dan untuk selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini pun sangat penting bagi seorang pendidik untuk disiapkan. Apalagi alat dan bahan ini mempengaruhi dari media pembelajaran. Karena tadi saya di sini menggunakan slide presentasi, maka pada alat dan bahan yang digunakan harus terdapat LCD atau proyektor. Nah, di sini sekolah harus sudah memadahi apakah sekolah tersebut telah memiliki LCD atau proyektor. Selain itu, alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah papan tulis, spidol, dan laptop. Selanjutnya untuk alat dan bahan proyek yang akan dibuat oleh peserta didik, di sini saya menuliskan 2 buah kelereng, lidi, karet gelang, plastik atau kantong kresek, dan gunting. Nah, sebetulnya untuk proyek ini seharusnya untuk para guru boleh membebaskan alat dan bahan yang digunakan, karena itu nanti sekreatif dari peserta didik itu sendiri. Mungkin di sini saya menuliskan karena sebagai contoh atau gambaran bagi peserta didik nanti. Nah, untuk sumber belajarnya sendiri di sini terdapat buku siswa, buku guru dari YouTube maupun adanya web simulation. Oke, kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis project based learning. Di sini saya membuat RPP dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi di sini untuk kegiatan pembelajaran bermodel PJBL memiliki beberapa sintak. Untuk sintak yang pertama sendiri yaitu adanya penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini dibuat kolom atau tabel di mana terdapat tahapan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan waktu. Untuk pertemuan pertama di sini saya menuliskan pada tahap pembelajaran yaitu sebelum pembelajaran di kelas. Jadi di luar jam pelajaran, guru membagikan LKS sebagai bahan bacaan siswa. Peserta didik membaca bahan ajar dan LKS yang telah diberikan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Nah, waktunya itu 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran. Umumnya di sekolah-sekolah biasanya 1 minggu sebelum pembelajaran sudah diberikan LKS atau buku pegangan untuk dipelajari peserta didik sebelum memulai pelajaran. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini terdapat orientasi. Nah, orientasi itu seperti pembuka. Pembuka ini guru atau pendidik memulai kelas dengan salam atau sapaan, dan guru mengkondisikan siswa siap belajar. Untuk selanjutnya yaitu guru menanyakan kabar siswa dan melakukan pengabsenan. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu terdapat apersepsi. Nah, pada apersepsi ini peserta didik diarahkan untuk mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya dengan cara menampilkan video dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik. Nah, pada apersepsi ini merupakan kegiatan untuk mengingat-ingat kembali. Selain itu, pada apersepsi juga guru dapat mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, pada apersepsi sendiri setelah guru bertanya, guru bisa menyampaikan sedikit cakupan materi secara singkat sesuai silabus tentang materi yang akan dipelajari. Nah, karena materi yang akan dipelajari pada RPP yang saya rancang adalah keseimbangan benda tegar, maka guru menyampaikan materi tentang keseimbangan benda tegar. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu motivasi.
Motivasi di sini guru memberikan motivasi dengan menayangkan video. Nah, video yang ditayangkan ini tidak harus video yang berdurasi lama atau video yang dapat menumbuhkan simpati, empati, atau rasa keinginan tahuan seorang peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menyampaikan tentang kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, guru menyampaikan garis besar, cakupan materi, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Untuk menyesuaikan atau agar peserta didik dapat memahami langkah-langkah sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya seorang pendidik atau guru menyampaikan garis besar, cakupan materi, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kita sudah masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan sintak-sintak yang wajib ada di model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Yang sintak yang pertama yaitu terdapat pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seorang guru secara langsung ataupun guru memberikan sebuah video atau foto yang diberikan kepada siswa untuk diamati. Setelah peserta didik mengamati suatu video atau foto yang diberikan, maka guru dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, contoh dari pertanyaan mendasar yaitu seperti berikut. Nah, di sini terdapat pertanyaan analisis dari kedua gambar tersebut, lalu jawablah pertanyaan berikut. Nah, dari ketiga gambar ini, setelah dianalisis, guru memberikan pertanyaan. Contohnya, apakah gambar-gambar di atas merupakan contoh dari pengaplikasian benda tegar pada kehidupan sehari-hari? Berikan alasannya. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan mendasar. Nah, setelah pertanyaan mendasar, guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan proyek yang akan dilakukan. Jadi ketika salah satu siswa atau siswa telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, jika jawaban dari mereka kurang lengkap atau kurang tepat, maka guru wajib meluruskan jawaban secara benar atau bisa menjelaskan materi yang berkaitan dengan proyek yang akan dilakukan. Pertanyaan mendasar, guru menjelaskan sedikit materi atau meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat dengan mengaitkannya dengan proyek yang akan dilakukan. Lalu untuk selanjutnya yaitu guru menjelaskan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dibagikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu menanya. Setelah guru menjelaskan mengenai proyek, LKPD maupun materi, peserta didik dibimbing untuk bertanya tentang semua penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru. Pertanyaan yang diharapkan seperti mengapa meja dan kursi pada gambar 3 di atas dikatakan sebagai benda tegar, padahal meja dan kursi benda mati dan tetap kokoh. Nah, pada fase menanya ini, peserta didik benar-benar harus dibimbing oleh guru untuk bersimpati bertanya. Oke, selanjutnya yaitu ada sintak 2. Sintak 2 ini adalah mendesain perencanaan produk, yang dimana peserta didik dibimbing oleh guru untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang peserta didik yang bersifat heterogen atau diacak. Nah, sebelum membuat proyek atau masuk dalam pembuatan proyek, peserta didik akan dibagi kelompok terlebih dahulu.
Nah, untuk yang kedua yaitu peserta didik dengan guru menetapkan proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, guru menjelaskan proyek yang berkaitan tentang kegiatan peserta didik, yaitu peserta didik bersama-sama secara kooperatif melakukan percakapan seputar percobaan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak, serta menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proyek ini. Nah, selanjutnya yaitu guru menjelaskan LKPD yang akan dibagikan kepada peserta didik. Dan peserta didik melihat lembar kerja atau LKPD untuk merancang dan membuat proyek berdasarkan permasalahan yang ada pada LKPD setiap kelompoknya. Yang terakhir yaitu peserta didik mengumpulkan informasi yang mendukung membuat proyek dari berbagai sumber seperti buku teks, perpustakaan, maupun internet. Nah, pada Sintak 2 ini, setelah peserta didik dibagi kelompok, maka peserta didik diperbolehkan untuk mengeksplor proyek apa yang akan dibuat untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Untuk eksplor desain pun seorang pendidik tidak membatasi para siswa untuk mengeksplor, itu boleh dari buku, video ataupun dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Sintak 3, menyusun jadwal pembuatan. Nah, pada penyusunan jadwal pembuatan ini, peserta didik bersama dengan guru menetapkan jadwal pembuatan proyek yang meliputi urutan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, cara pelaksanaan pembuatan proyek, dan komponen alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk komponen-komponen ini tadi masuk dalam LKPD. Nah, nanti untuk LKPD-nya akan saya jelaskan setelah penjelasan LPP ini. Untuk yang kedua yaitu guru bersama dengan peserta didik menyepakati batas akhir penyelesaian dan pengumpulan proyek. Dan yang ketiga, peserta didik mempresentasikan rancangan proyek dan jadwal kegiatan yang telah disusun untuk menerima kritik dan saran dari guru maupun kelompok lainnya. Nah, tujuan dari menyusun jadwal pembuatan ini untuk mengkoordinasikan jadwal pembuatan agar lebih efektif. Jadi setelah mereka memiliki desain, maka mereka juga harus menyusun jadwal untuk menetapkan kapan terakhir kali produk itu harus selesai. Setelah mereka sudah menyusun jadwal pembuatan dan merancang desain, mereka harus mempresentasikan rancangan-rancangan proyek yang akan dibuat dengan jadwal kegiatan yang telah disusun. Karena nanti akan ada evaluasi atau kritik dan saran dari kelompok lain maupun dari guru. Oke, selanjutnya yaitu ada Sintak 4. Sintak 4 ini memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, secara berkelompok peserta didik mengerjakan proyek dan guru mengawasi atau memonitor jalannya kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan percobaan, serta mengarahkan peserta didik untuk memulai pengerjaan percobaan dengan bantuan video dan LKPD yang telah disiapkan. Untuk yang kedua yaitu guru mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan percobaan. Yang ketiga, guru melakukan monitoring tersebut dengan berlandaskan rubrik yang telah dibuat. Rubrik tersebut berisi tentang kriteria pengukuran penilaian. Hal tersebut berisi kualitas isi laporan, percobaan peserta didik, kaidah penulisan laporan percobaan, peran serta peserta didik dalam proses pengerjaan proyek, dan menilai kualitas interaksi yang terjadi dalam kelompok, apakah sudah efektif atau belum. Nah, pada pertemuan satu ini, Sintak PJBL yang diterapkan hanya sampai Sintak 4 saja, yaitu dari pertanyaan mendasar hingga memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Untuk selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup, di mana guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan datang. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membawa alat dan bahan yang termasuk dalam proyek. Guru memberikan pesan atau amanat untuk bersikap jujur dan bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Siswa berdoa untuk menutup kegiatan belajar. Berdoa dipimpin oleh salah satu siswa yang dituju guru, dan guru memberikan salam penutup. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua.
Nah, pada pertemuan kedua ini sebelum pembelajaran atau 2 hari sebelum kegiatan pembelajaran, guru melakukan monitoring perkembangan proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik boleh berkonsultasi dengan guru terkait pembuatan proyek di luar jam pembelajaran. Nah, pada pertemuan kedua ini seperti pertemuan pertama tadi, yaitu terdapat pendahuluan yang dimulai dari orientasi yang berisikan guru memberikan salam pembuka, sapaan, dan melakukan absensi serta berdoa bersama. Dan untuk persepsi di sini guru menanyakan keterkaitan dengan proyek yang dibuat oleh peserta didik, seperti menanyakan apakah ada kesulitan, faktor atau kendala yang dialami saat melakukan pembuatan proyek. Nah, untuk yang ketiga yaitu terdapat motivasi. Seperti biasa, guru memberikan video motivasi untuk merangsang seorang peserta didik agar lebih aktif dalam bertanya maupun berpikir kritis. Nah, untuk kegiatan inti pada pertemuan 2 ini hanya terdapat sintak 4 saja, yaitu memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, pada kegiatan inti ini siswa diarahkan untuk melanjutkan pembuatan proyek benda tegar sederhana. Untuk yang kedua yaitu guru mengawasi atau memonitor jalannya kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan pembuatan proyek. Yang ketiga, peserta didik mempersiapkan data untuk presentasi pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, bersama kelompok masing-masing peserta didik memberikan ikon tambahan atau kreativitas lain yang diperlukan sesuai rancangan. Nah, untuk pertemuan kedua ini lebih ke memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek atau menyelesaikan proyeknya. Jadi pada pertemuan kedua ini proyeknya harus sudah benar-benar selesai meskipun itu dikerjakannya di pertemuan kedua ini. Untuk selanjutnya yaitu terdapat penutup. Seperti biasa, penutup ini guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu tiap kelompok mempresentasikan proyek yang telah dibuat di depan kelas meliputi rancangan proyek, kesulitan dalam mengerjakan proyek, dan fungsi pembuatan proyek. Untuk selengkapnya, untuk masalah presentasi terdapat di LKPD yang nanti akan saya jelaskan. Untuk yang kedua, guru memberikan pesan atau amanat untuk bersikap jujur dan bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Siswa berdoa untuk menutup kegiatan belajar. Berdoa dipimpin oleh salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru. Dan yang terakhir, guru memberikan salam penutup. Oke, selanjutnya yaitu pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini sama halnya seperti pertemuan pertama dan kedua yang diawali dengan pendahuluan yang berisikan orientasi, persepsi, dan motivasi. Selanjutnya pada kegiatan inti pada pertemuan ketiga ini, sintak PJBL yang diterapkan adalah sintak 5 dan sintak 6, yaitu menguji hasil serta evaluasi pengalaman belajar. Nah, pada menguji hasil ini, tiap kelompok mempresentasikan proyek di depan kelas, urutan presentasi ditentukan secara acak. Kelompok yang mempresentasikan proyek mendapat pertanyaan dari guru dan peserta didik lain terkait proyek yang telah mereka buat. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan masukan terhadap hasil proyek dan presentasi masing-masing kelompok. Selain ketiga komponen yang terdapat di kegiatan inti ini, peserta didik dan kelompok lain melakukan diskusi untuk menemukan perbedaan antara proyek yang dibuat antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, serta untuk bertukar informasi terkait proyek yang dibuat. Untuk sintak 6-nya yaitu evaluasi pengalaman belajar, di mana peserta didik memverifikasi kembali jawaban setelah berdiskusi dan mendapatkan masukan dari guru. Yang kedua yaitu peserta didik diberikan kesempatan bertanya tentang materi yang belum difahami. Jadi pada sintak 6 ini lebih mengacu kepada verifikasi jawaban setelah adanya diskusi. Ketika tadi yang disampaikan ada yang salah, maka guru dan teman yang bisa memverifikasi jawaban secara tepat akan dituliskan di LKPD. Oke, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada penutup pertemuan ketiga ini
sedikit berbeda pada penutup pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Karena pada pertemuan terakhir ini, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru mengarahkan setiap kelompok untuk melakukan diskusi dan memberikan tanggapan setelah kelompok lain melakukan presentasi. Yang ketiga, guru melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas siswa yang mengacu pada rubrik penilaian. Nah, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pada refleksi ini, guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Nah, pada kegiatan ini pun guru dapat menilai apakah peserta didik itu sudah memahami materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, guru menanyakan bagaimana kesan dalam mengikuti pembelajaran saat ini, atau siswa memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, mengapresiasi hasil kerja peserta didik, dan guru membagikan angket penilaian antar teman untuk menilai sikap spiritual dan sosial siswa. Selanjutnya, guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Untuk tahap yang ke-8 yaitu guru meningkatkan peserta didik untuk mengerjakan soal latihan yang ada dalam buku LKS yang telah dibagikan. Untuk yang 9, guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan datang. Dan yang ke-10, guru memberikan pesan atau amanat untuk bersikap jujur dan kompetitif untuk setiap individu maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu siswa berdoa dan ditutup oleh salam penutup oleh guru. Nah, teknik penilaian yang digunakan itu mencakup 3 penilaian, yaitu penilaian sikap yang dilakukan secara observasi, penilaian pengetahuan, tes tulis, dan penilaian keterampilan atau observasi. Nah, untuk bentuk instrumennya sendiri yaitu untuk penilaian sikap itu menggunakan penilaian observasi, untuk keterampilan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan untuk penilaian pengetahuan sendiri itu menggunakan soal pilihan ganda pada LKS yang telah dibagikan. Untuk instrumen penilaiannya itu terlampir. Nah, untuk instrumen penilaian ini adalah untuk lembar pengamatan penilaian sikap. Nah, di sini ada rubriknya. Penilaian atau instrumen-instrumen atau rubrik ini sangat penting pada RPP, karena di setiap rencana pelaksanaan pembelajaran itu pasti ada rubrik penilaian atau instrumen penilaian. Ini untuk lembar pengamatan penilaian keterampilan. Nah, di sini terdapat catatan di mana skor 4 jika 4 kriteria terpenuhi, skor 3 jika 3 kriteria terpenuhi, skor 2 jika 2 kriteria terpenuhi, skor 1 jika 1 kriteria terpenuhi, dan skor 0 jika tidak ada kriteria terpenuhi. Di mana nilai siswa dihasilkan dari skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai soal HOTS. Jadi, soal HOTS adalah soal yang disajikan untuk melatih kemampuan berpikir individu pada tingkat yang lebih tinggi, meliputi cara berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Nah, HOTS sendiri itu diambil dari singkatan High Order Thinking Skill. Nah, untuk soal-soal HOTS sendiri itu biasanya meliputi dari C4, C5, dan C6. Di mana HOTS itu sendiri meliputi create atau mencipta, evaluate atau mengevaluasi, dan analisis atau menganalisis. Nah, di sini saya telah menyajikan atau memaparkan beberapa contoh soal-soal HOTS pada materi keseimbangan benda tegar. Nah, salah satu contohnya yaitu di sini ada level C4. Bentuk soalnya pilihan ganda dengan indikator soal yaitu disediakan soal cerita beserta gambar seorang anak dengan berat tertentu sedang berjalan di atas papan setimbang. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pernyataan yang tepat berdasarkan konsep keseimbangan benda tegar. Nah, di sini terdapat rumusan butir soal,
Soal yang pertama yaitu seorang anak dengan berat 400 N berjalan dari titik A menuju titik C pada suatu papan dalam keadaan setimbang yang panjangnya 3 m, beratnya 250 Newton dan titik beratnya 1 meter di kanan titik A seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, soal HOTS ini biasanya diberikan kepada siswa pada penilaian pengetahuan. Selain itu, soal HOTS sendiri bisa digunakan pada saat tertentu seperti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selain itu juga, soal HOTS sendiri dapat digunakan pada saat penilaian remedial jika seorang siswa nilai yang dicapainya belum memenuhi kriteria dari KKM. Nah, selain itu, soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat saja atau recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Nah, penerapan penilaian berbasis HOTS atau instrumen HOTS ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa dengan melakukan tes berupa pemberian soal-soal kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Nah, dengan adanya soal-soal HOTS ini tadi, siswa itu dilatih untuk berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, tipe-tipe soalnya pun itu lebih susah daripada soal pada umumnya, karena pada soal HOTS sendiri itu mencakup dari C4, C5, dan C6. Oke, di sini saya menampilkan PPT. Nah, pada media pembelajaran yang telah saya paparkan pada RPP tadi, terdapat sebuah slide presentasi. Nah, di sini slide presentasi yang saya buat itu mencakup dari sintak-sintak yang terdapat pada RPP dengan model pembelajaran Project Based Learning. Seperti biasa, yang mana tadi terdapat orientasi, yaitu dibuka dengan salam maupun doa bersama, menyampaikan tujuan pembelajaran, hingga memaparkan agenda-agenda yang akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga pada PPT ditampilkan sebuah video yang digunakan untuk merangsang pikiran peserta didik agar lebih berpikir kritis dan agar lebih berpikir kritis. Nah, untuk PPT sendiri kurang lebih dibikin semenarik mungkin agar siswa lebih berminat waktu kegiatan pembelajaran dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, umumnya LKPD ini sebagai acuan bahan ajar guru atau pendidik. Di dalam LKPD sendiri itu biasanya terdapat gambaran materi yang akan dipelajari atau materi-materi tertentu, ada petunjuk langkah-langkah penggunaan LKPD atau langkah-langkah pembelajaran, dan berisikan soal-soal mengenai materi tertentu. Adapun beberapa fungsi LKPD yang sangat penting, yaitu LKPD bisa digunakan peserta didik sebagai penuntun belajar. Yang kedua, LKPD bisa digunakan peserta didik untuk petunjuk praktikum. Yang ketiga, LKPD bisa digunakan untuk peserta didik sebagai pengembangan materi. Dan yang keempat, LKPD bisa digunakan oleh peserta didik sebagai penemuan materi yang sedang dibahas atau materi yang akan disampaikan oleh pendidik.
Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik yang telah saya rancang. Nah, kebetulan tadi sesuai RPP karena RPP yang telah saya buat adalah menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Jadi, untuk LKPD-nya pun mengacu pada model pembelajaran PJBL. Nah, seperti biasa untuk LKPD di sini ada cover yang ditujukan untuk peserta didik. Di sini ada nama, nomor absen, kelompok, dan kelas. Nah, sesuai RPP tadi, karena peserta didik diharuskan untuk membentuk kelompok, jadi pada tabel kolom identitas terdapat nama kelompok atau kelompok berapa. Untuk isinya itu terdapat kata pengantar, daftar isi, deskripsi LKPD, petunjuk penggunaan LKPD, standar isi, peta konsep, ada sedikit tentang materi keseimbangan benda tegar, pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, memonitoring kegiatan proyek, dan mengevaluasi hasil, serta terdapat daftar pustaka. Nah, untuk isi-isinya tadi juga ini mengacu pada struktur model pembelajaran Project Based Learning. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran atau menggunakan LKPD, di sini terdapat deskripsi singkat mengenai LKPD itu sendiri. Untuk penggunaan LKPD sendiri atau untuk memudahkan bagi para siswa menggunakan LKPD, di sini telah disediakan petunjuk penggunaan LKPD. Nah, dalam LKPD pun tidak lupa untuk mencantumkan standar isi yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan yang dilakukan. Nah, tujuan ini sinkron dengan RPP yang telah saya rancang tadi. Nah, peta konsep ini bertujuan untuk memplotkan atau memfokuskan siswa untuk mengetahui bahwa pada materi ini kita mempelajari tentang apa saja. Nah, karena saya fokusnya kepada materi keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, maka untuk peta konsepnya tidak jauh-jauh dari materi tersebut. Nah, di sini ada sedikit materi mengenai keseimbangan benda tegar. Adapun terdapat gambar-gambar yang digunakan sebagai merangsang siswa untuk berpikir atau bernalar. Disediakan contoh-contoh gambar mengenai materi tertentu. Nah, selain adanya materi, di sini guru atau pendidik pun menyediakan sumber lain untuk para siswa atau para peserta didik untuk lebih mengeksplor materi yang diajarkan. Nah, setelah itu terdapat pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan mendasar ini sangat penting pada langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning. Nah, pada pertanyaan mendasar ini biasanya meliputi
Terdapat gambar-gambar juga di mana siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis gambar tersebut dan disajikan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pun mengacu pada gambar-gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada mendesain perencanaan proyek seperti model yang saya terapkan pada RPP ya, yaitu PJBL atau Project Based Learning. Jadi di sini pada LKPD terdapat mendesain perencanaan proyek, di mana pada langkah ini peserta didik ditugaskan untuk memikirkan atau menganalisis dari studi-studi literatur yang telah dipelajari. Nah, peserta didik diwajibkan untuk mendesain dengan langkah-langkah yaitu menyiapkan judul proyek, tujuan proyek, waktu dan tanggal pengerjaan proyek, dan prosedur pengerjaan proyek atau langkah kerja. Nah, setelah membuat proyek atau mendesain proyek, di sini peserta didik akan mereview desain bersama guru. Nah, di sini disediakan tabel-tabel di mana guru nanti akan memberikan kritik atau saran dan perbaikan apa yang harus dilakukan setelah mendesain atau membuat proyek tersebut. Nah, di sini juga disediakan kolom memperbaiki desain. Jadi, setelah membuat proyek perbaikan, seorang peserta didik atau siswa harus melaporkan proyeknya yang telah dilakukan perbaikan. Nah, di sini ada rancangan proyek yaitu desain awal, alat dan bahan ini telah ditetapkan karena di sini proyek yang dilakukan pada materi keseimbangan benda tegar adalah membuat alat sederhana. Nah, pada LKPD sendiri pun tidak semua alat dan bahan itu bisa ditetapkan. Tapi guru bisa memberikan kepada siswa untuk lebih bereksplor alat dan bahan apa atau alat apa yang bisa digunakan sebagai proyek. Jadi siswa dibebaskan untuk memilih alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membuat proyek yang telah didesain. Nah, di sini pada LKPD saya telah memberikan langkah kerja. Jadi selain langkah kerja yang ada di LKPD, di sini saya membebaskan untuk para peserta didik lebih mengeksplor dari sumber manapun mereka membuat rancangan desainnya. Nah, di sini ada tabel menyusun jadwal proyek. Jadi di setiap minggu seorang peserta didik itu harus melaporkan bagaimana kondisi proyek yang telah dibuat. Jadi seperti minggu pertama mereka telah membuat atau berpikir desain apa yang ingin mereka buat. Di minggu kedua mereka mulai berprogres untuk membuat alat tersebut. Dan di minggu ketiga mereka ada laporan seperti itu. Dan di sini ada tabel memonitoring kegiatan proyek. Nah, ini adalah tabel dikhususkan untuk para pendidik atau guru untuk mengisi, di mana guru harus selalu memonitoring kegiatan proyek di dalam jam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi, siswa boleh berkonsultasi kepada pendidik di luar jam pelajaran. Nah, untuk memonitoringnya tadi, guru harus mengisi tabel-tabel tersebut untuk mengetahui perkembangan proyek yang telah dibikin oleh seorang siswa atau peserta didik. Nah, di sini yang terakhir itu ada mengevaluasi hasil. Jadi, setelah membuat proyek, peserta didik diharapkan untuk mempresentasikan hasil, di mana presentasi tersebut memiliki ketentuan seperti yang ada di layar ini, seperti yang telah saya tampilkan. Nah, setelah presentasi, siswa akan melakukan diskusi bersama kelompok lain beserta guru pendamping, yang dimana hasil diskusi nanti dituliskan pada lembar diskusi hasil proyek. Nah, ini yang terakhir ada daftar pustaka.
seperti biasa. Dan yang terakhir lagi ada cover belakang LKPD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai LKPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perangkat pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata maupun kurang jelas mengenai penyampaian yang telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.